warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang. Ya, baik, pada pertemuan kali ini masih kelas 12 TS1. Dalam pertemuan minggu pertama di bulan Februari, mata pelajaran PPKN kita masih melanjutkan presentasi dari kelompok 2. Judulnya adalah seperti yang kalian lihat, itu ada kemajuan iptek yang paling berbahaya bagi Indonesia. Nah, materi ini dari judulnya sudah menarik. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak sama-sama apa saja bahayanya. Nah, kita dengarkan paparan dari kelompok 2. Kepada moderator kelompok 2, waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelum itu, terima kasih kepada Umi selaku guru mokol yang sudah mempercayakan presentasi ini kepada kelompok kami. Pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Rifki Mulyana, ketua dari kelompok ini, dan rekan saya Bagas sebagai moderator dan Fitri sebagai operator dan Irfan kami sebagai kameramen. Dan ada penyaji-penyaji kita yang siap menjelaskan materi dari awal sampai akhir. Di antaranya penyaji 1 Askal, penyaji kedua sama, ketiga Siti Amil, dan penyaji terakhir Tanpa singkat waktu, mari kita buka acara ini dengan baca bismillah bersama-sama. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada ketua Fitri telah membuka acara ini. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi mengenai kemajuan iptek yang paling berbahaya bagi Indonesia. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saudara Askal, kepadanya persilakan. Terima kasih. Alhamdulillah. Sebagai materinya. Ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Iptek juga dapat dikatakan sebagai hal yang berhubungan dengan teknologi, baik perkembangan terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan bidang teknologi itu sendiri. Menurut pembawa aja harap. Iptek merupakan ukuran kata teknologi yang pada dasarnya mengacu pada ilmu yang meneliti sistem kerja di bidang teknik, serta mengacu pula pada ilmu yang digunakan di pabrik-pabrik atau industri. Sedangkan menurut Sudarsono, iptek adalah suatu ilmu pengetahuan dan perkembangan dalam sebuah industri. Jadi ternyata teman-teman, iptek itu bukan hanya sekedar lagi media sosial saja, melainkan barang-barang yang kita gunakan setiap hari itu termasuk ke dalam iptek, seperti televisi, tugas, industri, dan lain sebagainya. Saya yang saya sampaikan, selanjutnya saya akan menjelaskan Iptek serta poin dan bahasan yang utama dari kelompok kami yakni mengenai pengaruh atau dampak negatif iptek bagi negara Indonesia. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih Bagas. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke materi perkembangan. Jadi yang sudah kita ketahui, sebelum sampai pada titik saat ini, smartphone mudah, wifi, akses internet dan lain sebagainya, pasti akan melalui tahapan seperti ini. Yang pertama itu tahap mengenal telepon. Pada tahap ini, hanya baru lahirlah sebuah telepon seluler. Dan dari fungsi telepon itu sangat terbatas, tidak seperti telepon sekarang ini. Dan contohnya yang seperti kita ketahui yaitu telepon umum atau telepon. Perkembangan iptek itu tidak sampai situ, beriptek terus berkembang sampai kepada masa di mana berkembang
namanya komputer dan internet. Pada saat ini barulah muncul smartphone, bisa video call, chat, dan juga bisa kirim email. Ternyata iptek terus berkembang sampai ke dalam titik lembaga ilmu pengetahuan Indonesia atau yang bisa kita sebut IPI. Perkembangan pada saat IPI ini sangat-sangat pesat sekali. Karena bisa kita ketahui sampai IPI ini membuat satelit. Satelit ini tidak asing kita dengar, yaitu satelit apa? Bagus, tidak ada yang bisa menjawab. Satelit apa ini fungsinya itu bisa mengakses segala apapun seperti pada saat ini internet, kalian mudah mencari informasi apapun menggunakan satelit ini. Itulah pembahasan tentang perkembangan. Selanjutnya masuk ke dalam inti pembahasan atau niat dan tujuan dari presentasi ini, yaitu dampak atau bahayanya negatif bagi Indonesia. Bahaya negatif bagi Indonesia ini diantaranya meliputi aspek politik, aspek ekonomi, dan juga aspek sosial. Mari kita bahas terlebih dahulu dampak atau bahaya dari aspek sosial politik. Poin pertama yaitu masyarakat tak lagi mengenal ideologi Pancasila. Dengan seiringnya perkembangan iptek, maka masyarakat akan cenderung meninggalkan ideologi Pancasila. Contohnya seperti apa? Masyarakat sekarang menerima paham liberalisme. Masyarakat memikirkan bahwa paham ini merupakan kemajuan menuju kemakmuran. Sedangkan paham liberalisme ini bertolak belakang sekali dengan ideologi Pancasila. Itu merupakan salah satu dari bahayanya perkembangan ini. Kemudian poin selanjutnya yaitu memudahkan aksi radikalisme dan terorisme. Bagaimana tidak, dengan perkembangan iptek mudah sekali jangkauan informasi mengenai rakitan bom atau bahan-bahan apapun didapatkan, maka akan memicu aksi radikalisme dan terorisme yang dilakukan. Poin selanjutnya dari bahayanya aspek sosial politik yaitu memudahkan penyebaran isu hoax. Perkembangan iptek ini sangat mudah sekali dijangkau oleh kita. Maka dari itu akan banyak sekali informasi-informasi yang hoax yang kita harus pandai-pandai memilih dari informasi tersebut. Ini merupakan termasuk ke dalam bahayanya aspek sosial politik. Poin terakhir yaitu membuat stabilitas politik terganggu. Ada kaitannya dengan yang memudahkan penyebaran isu hoax. Jika pemerintah kita dibanjiri dengan isu-isu hoax yang tidak benar, maka rakyat Indonesia akan melakukan tindakan anarkis, sehingga tindakan tersebut merupakan bahaya bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya dalam aspek ekonomi, munculnya kesenjangan sosial. Itu seperti pasar bebas yang kita ketahui. Orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. Orang yang tidak paham iptek akan sangat-sangat tertinggal. Selanjutnya itu meningkatnya budaya konsumtif. Bagaimana tidak, dengan berkembangnya iptek memudahkan sekali kita untuk belanja maupun bisa lewat online ataupun langsung. Ini menyebabkan kita tuh semakin boros. Artinya bahaya sekali iptek ini dilakukan. Selanjutnya itu barang lokal sulit bersaing dengan barang modern. Karena perkembangan iptek, orang-orang asing mudah masuk barang luar negeri sehingga barang lokal akan tersingkir oleh barang modern. Yang terakhir itu perekonomian negara dikuasai. Karena seiringnya perkembangannya iptek, maka orang-orang asing dapat mudah sekali menanamkan modal di Indonesia. Pada akhirnya orang-orang asing akan mendikte dan juga menguasai perekonomian di negara. Yang terakhir dari bahayanya iptek yaitu dalam aspek sosial dan budaya. Yang pertama perubahan budaya. Perubahan budaya ini pasti sangat-sangat berbahaya sekali bagi bangsa Indonesia. Karena mudahnya iptek, kita bisa bertukar informasi dan juga bisa bertukar budaya. Seiringnya waktu, budaya Indonesia akan tertinggal oleh budaya-budaya yang kita serap di luar. Yang berbahaya selanjutnya yaitu hedonisme. Hedonisme ini merupakan kenikmatan tersendiri dari tingginya pola hidup. Contohnya seperti apa? Kita menjadi lebih
membeli barang-barang branded. Jadi sangat berbahaya sekali. Perkembangan yang terakhir yaitu individualisme. Semakin berkembangnya internet, orang-orang cenderung lebih banyak menghabiskan waktunya menggunakan contohnya smartphone. Maka dari itu, hilanglah atau menipislah rasa kekeluargaan atau apa sehingga memunculkan sifat individualisme atau menyendiri. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Selanjutnya saya akan kembali lagi ke para moderator. Oke, baik, kepada Siti Salma telah memaparkan materi yang lumayan panjang karena ini adalah materi inti dari kelompok kami. Setelah kita dengarkan apa yang dipaparkan oleh teman-teman kita, ternyata iptek mempunyai dampak negatif yang sangat besar. Seperti tadi di awal sudah disinggung oleh kelompok 4, sangat-sangat berbahaya. Nah, untuk mencegah bahaya itu tentu saja kita mungkin memiliki solusi atau hal apa yang bisa dilakukan. Maka dari itu untuk penyajian selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Ani. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan solusi yang diberikan. Satu, menetapkan dan meningkatkan semua undang-undang ITE, seperti menindak tegas kepada orang-orang yang melanggarnya. Dua, pilih informasi yang memiliki sumber yang jelas. Jadi kita dalam mencerna berita harus waspada, harus mengetahui apakah sumbernya jelas dan terpercaya. Tiga, memberikan edukasi terkait bisnis pada masyarakat daerah modern, seperti mengenalkan kepada masyarakat daerah modern dalam pedagang desa tertinggal dalam edukasi ini agar mereka mengerti berbisnis bisa dengan mudah melalui online supaya dapat bisa menumbuhkan usahanya. 4. Gunakan teknologi sesuai dengan tugasnya. Jadi kita jangan menyalahgunakan aplikasi atau smartphone yang kita punya ini, pakailah dengan bijak. 5. Mengembangkan dan mendukung produksi lokal. Jadi kita harus mendukung para pedagang-pedagang lokal dan harus membantu mengautnya. Baik, terima kasih. Saya kembali lagi kepada moderator. Oke, baik. Materi yang disampaikan sangat-sangat singkat ternyata ya. Untuk mempersingkat waktu, kita ke materi selanjutnya mengenai kesimpulan yang akan disampaikan oleh Sarul. Kepadanya dipersilakan. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah datang dengan saya. Oke, jadi kesimpulannya, kesimpulannya yaitu iptek. Apa kesimpulan dari iptek? Kalangan bro, kalangan. Iptek dapat membantu kita. Iptek dapat membantu kita. Hari-hari. Iptek juga memiliki prinsip-prinsip. Ada prinsip dan prinsipnya, oke. Plusnya yaitu dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dapat kita melakukan pencarian seperti jual beli online, barang online, sebelum jual barang online, beli barang online, dan masih banyak lagi. Oke, dan minusnya ya tentu saja banyak disalahgunakan oleh kalangan-kalangan para pemuda. Contohnya membuka pornografi, melakukan pembunuhan, jual barang ilegal, melakukan barang ilegal, dan banyak sekali dari virusnya juga ya. Bukan dari itu kita harus pandai-pandailah mengontrol diri dalam penggunaan iptek ini. Oke, saya cukupkan dari sekian. Terima kasih kepada moderator. Saya lanjutkan kembali. Terima kasih, ternyata pemaparannya sangat lain dari yang lain ternyata ya. Oke. Kita akhiri sampai di sini. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada setiap kelompok. Kami hanya akan memberikan satu pertanyaan karena mengingat waktu sudah hampir habis. Maka dari itu dimulai dari kelompok 1. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Derisya. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, apa pengaruh negatif lainnya dari kemajuan iptek yang mesti diwaspadai? Oke, baik. Selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, tadi kan seperti yang telah dikatakan oleh Ibu Salma, dampak iptek dalam budaya sosial begitu. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana cara mencegah meningkatnya
budaya paling mungkin. Oke, baik. Terima kasih kepada setiap kelompok yang sudah bertanya. Untuk itu kami meminta waktu sedikit untuk kami berdiskusi. Untuk pertanyaan-pertanyaan tadi yang telah disampaikan akan dijawab oleh para pemateri yang sudah siap. Untuk pertanyaan pertama, silakan jawab. Baik, pertanyaan yang disampaikan dari kelompok 1 mengenai hedonisme. Berikan contohnya. Sudah saya jelaskan tadi bahwa hedonisme ini merupakan kenikmatan tersendiri yang dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Contoh, meskipun hal yang dilakukan harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, contohnya seperti hidup yang berkelakon, kan itu menyebabkan kerugian bagi diri kita sendiri. Itu merupakan dampak bahaya dari perkembangan itu. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Arum? Oke, mohon perhatiannya. Saya akan menjawab dari kelompok pertanyaan dari kelompok 3 yaitu dari Syam. Oke, pertanyaannya dia yaitu apa pengaruh lainnya dari kemajuan internet yang mesti diwaspadai. Oke, yang mesti diwaspadai yaitu adalah yang sedang marak saat ini, contohnya seperti slot lah, judi online. Semacamnya yang sedang mudik saat ini, nah itu yang harus yang wajib kita waspadai untuk saat ini, dan semoga kita tidak terjerumus kepada hal itu ya, yang teman-teman dari sini semoga kalian tidak terjerumus ya. Oke, apakah jawabannya dimengerti? Oke, terima kasih. Oke, saya kembali lagi kepada moderator kepada Ibu Mas. Bisa ngomong ya. Menjawab pertanyaan dari kelompok 5, saya akan menjawabnya. Pertanyaan yang sangat bagus untuk kelompok 4 yaitu mengenai bagaimana sih cara mencegah meningkatnya budaya konsumtif. Yaitu banyak sekali caranya. Ya pasti kembali lagi kepada diri kita sendiri. Yang pertama bisa dengan cara menanamkan nyaman dari awal sehingga tidak terjerumus ke dalam membeli barang yang tidak diperlukan. Gimana sifat hemat? Yang pertama, pikirkan dampak apa yang terjadi bila kita membeli barang tersebut, seperti kita memiliki uang 10.000. Kabita batu beli seblak, sedangkan aku lagi duit kan dewe tidak boleh terbang. Ternyata masih ada gitu yang harus dibayar, yaitu kebutuhan kita membayarkan, sedangkan membeli seblak itu hanya keinginan semata untuk berpikiran. Ya begitulah cara mengantisipasi dari perilaku yang konsumtif. Sekian pemaparan dari kami. Semoga teman-teman semua mengerti apa yang materi kami sampaikan sehingga bisa berguna bagi kehidupan kita. Karena iptek sangat berbahaya jika kita tidak bisa mengontrol dirinya, terutama dengan kecanggihan smartphone dan lain sebagainya. Kami cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami sama-sama belajar di sini kami menerima segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.